Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa Aprilia, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 mata pelajaran IPAS. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran saya dengan model PBL. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat ya. Ya. Baik. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita harus berdoa dulu ya. Ya. Agar pembelajaran kalian pada pagi hari ini sampai nanti akan berjalan dengan lancar. Oke, silakan Bima untuk memimpin doa untuk pagi hari ini. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selanjutnya akan kita bahas materi ini tentang alat ukur loh. Ini sudah hidup ya. Oke, sebelum kita bahas tentang alat ukur, Bu Maria ingin bertanya perasaan kalian hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia. Biasa saja. Oke, bagaimana perasaanmu pada saat ini? Yuk perhatikan. Apakah lagi bahagia? Lagi bersemangat? Atau lagi malu ketemu saya? Atau ada lagi? Ataukah ada yang sedang ketakutan melihat saya? Siapa yang lagi ketakutan? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Gak ada. Oke, untuk mengawalinya saya ingin absen. Ahmad Fatur Rahman, kamu 1, 2, atau 3? Satu. 1, oke. Rama nggak hadir ya? Ya. Wildan? Yang mana Wil? Dua. 2, oke, sip, semangat Wil. Alfia? Satu. 1, oke. Ali Satul? Saya. Satu. 1, oke. Alia? Dua. 2, oke, semangat. Pernahkah kamu mengukur panjang? Pernah nggak? Mengukur panjang apa? Panjang rumah? Panjang kelas? Ini dia kulit bangunan ya? Panjang kelas? Panjang kelas? Apa lagi? Panjang pintu. Oke. Panjang kali. Tinggi badan. Apa saja alat yang kamu gunakan untuk mengukur panjang? Meter. Alat meteran. Garis. Kita, oke. Sebentar ya. Kemarin kita membahas apa? Besaran dan Nah, kemarin kan kita sudah membahas besaran dan hitungan. Ya. Oke, sekarang kita membahas yang berkenaan dengan itu. Adalah alat ukur. Kalian tahu besaran satuan, misalkan besarannya panjang, ya? Ya. Satuannya meter. Kamu nggak tahu alat ukurnya? Tahu nggak alat ukurnya? Tahu. Leyo. Kok sih bingung kan nih? Apa alat ukurnya nih? Meteran boleh, ya. Tapi ternyata selain meteran, selain penggaris itu ada beberapa alat nantinya. Ada mikrometer sekufu, ada jangka slot. Nah, itu nanti kita bahas ya. Ya. Tuh, gambarnya orang tuh. Ya, Ya. oke. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu yang diharapkan nanti. Ya. Ya. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Nanti kita adakan Diskusi. Yang keempat adalah bernalar kritis. Tujuan pembelajaran. Oke. Dari pembelajaran ini diharapkan
kalian itu bisa mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besaran dengan kolaboratif. Misalkan alat ukur ini ya untuk ini, alat ukur ini ya untuk ini, ya seperti itu ya. Yang kedua, diharapkan nanti kalian bisa mengevaluasi cara yang benar dalam menggunakan alat ukur yang sesuai objek dan ukuran yang dengan kreatif. Tidak mungkin kan kalian misalkan mengukur panjang menggunakan ranjang, mungkin nggak? Ya, jadi kalian diharapkan nanti bisa dan tepat untuk menggunakan alat ukurnya. Pernahkah kamu mengamati kegiatan seperti gambar berikut ini? Kira-kira apa ya gambarnya ya? Ukuran mengukur. Jelasnya mengukur apa? Mengukur kotak. Nah, ini apa nih gambarnya nih? Yuk, perhatikan lagi. Untuk membahas mengenai alat ukur tadi, ntar kan bertanya-tanya, ya kan? Ini yang benar yang mana sih sebetulnya? Terus ketebalan itu pakai apa? Terus mencari diameter kelereng itu pakai apa? Yang mana ya betul? Ya, kita akan bahas bersama, tapi Bu Maria nanti akan membentuk kelompok seperti kemarin. Ya. Setiap kelompok nanti itu akan membahas beberapa alat ukur. Nanti kelompok 1, Fatul, Rian, Fitrian, Wida di sana. Kelompok 2, Rama, Fahrul, nggak masuk. Rival, Lisa, Farah. Perhatikan ya. Mereka akan membagikan KKBD atau KKS yang nanti digunakan untuk diskusi satu kelompok. Ya. Setelah diskusi satu kelompok, nanti bisa kita presentasikan dari salah satu kelompok. Siap. Ya. Perhatikan, silakan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari buku atau dari HP, dari Google ya. Ya. HP hanya digunakan untuk mencari informasi literatur untuk pengerjaan LKS ini. Selain itu nanti saya ambil ya. Ya. Ada yang belum dapat alatnya? Jadi hasil. Ya. Ada yang belum dapat? Sobat yang dekat nih, bismillah. Iya. Ayo. Jadi hasil, jadi hasil. Ya, Ini alatnya. Nanti bedanya nanti perbedaannya ini. Mereka sama-sama panjang, tapi kegunaannya berbeda. Sama ukur panjang. Jadi ada
yang belum selesai. Malah aku lagi Selesai ya? Bapak Anu sudah? Sudah, Bu. Punya sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke. Jadi sudah siap untuk presentasi. Yuk, kelompok mana yang siap untuk maju? Kelompok 5. Kelompok 5 yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari lembar kerja murid. Dengan anggota kelompok Alia, Alisatul, dan saya. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besarannya dengan kolaboratif. Kolaboratif. Siswa dapat mengevaluasi cara yang benar dalam menggunakan alat ukur yang sesuai objek yang diukur dengan kreatif. B. Alat dan bahan. 1. Penggaris atau mistar. 2. Jangka solong. 3. Mikrometer skrup. 4. Timbangan dapur. 5. Arloji atau jam dinding. 6. Stopwatch. 7. Termometer skala. 8. Termometer digital. Langkah pembelajaran: siapkan alat ukur panjang, masa, waktu, dan suhu di meja praktikum. Identifikasi alat tersebut dengan sebutan ciri serta kegunaan alat tersebut. Hasilnya masukkan tabel di bawah ini. Oke, tabel yang pertama. Tabel pertama adalah penggaris. Berbentuk persegi panjang, terdapat angka yang berurutan untuk mengukur panjang benda. Fungsi penggaris adalah untuk mengukur panjang benda. Cara penggunaan: letakkan angka 0 pada ujung garis tepat pada ujung benda yang akan diukur. Selanjutnya, baca skala penggaris tersebut baca skala penggaris tersebut yang memang sejajar dengan ujung benda. 2. Stopwatch. Berbentuk bundar memiliki 3 jarum. Berfungsi untuk mengukur waktu, waktu atau kecepatan. Cara penggunaan: tinggal menekan tombol start pada alat, kemudian waktu akan berjalan. 3. Mikrometer skrup. Memiliki ketelitian 0,01 mm. Berfungsi untuk mengukur benda kecil atau mikro. Cara penggunaan: letakkan objek yang akan diukur, kencangkan mikrometer skrup, baca skala utama, baca skala tambahan, kombinasikan pembacaan, catat hasil pengukuran. 4. Timbangan. Terdapat jarum kecil dan garis. Berfungsi untuk mengukur massa. Cara penggunaan: letakkan benda yang akan diukur massa di atas timbangan, lalu lihat jarum menuju angka yang benar. Termometer digital. Bunyi bip yang menandakan kalian bisa menarik termometer. Berfungsi untuk mengukur suhu badan. Cara penggunaan: tekan tombol on, letakkan di ketiak, biarkan selama 3-5 menit atau sampai ada bunyi bip. 6. Jangka sorong. Memiliki nanius atau tingkatan ketelitian
ketinggian 0,1 mm. Berfungsi untuk mengukur benda dari sisi luar benda dengan cara dicapit. Cara penggunaan dengan mencapitkan benda yang akan diukur di antara rahang tetap dan rahang geser yang berukuran besar. 7. Jam dinding. Bentuk bulat dan besar, di dalamnya terdapat jarum dan angka. Berfungsi untuk mengukur waktu. 8. Termometer manual. Memiliki bentuk menyerupai tabung kaca dengan tambahan logam cair di dalamnya. Berfungsi untuk mengukur suhu, cukup mengeluarkan ke ketiak atau mulut. D. Diskusi. Dari nama-nama alat ukur di atas, manakah alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang, penggaris, mikrometer skrup, dan jangka sorong? 2. Dari nama-nama alat ukur di atas, manakah alat yang digunakan untuk mengukur besaran waktu, stopwatch atau jam? 3. Dari nama-nama alat ukur di atas, manakah alat yang digunakan untuk mengukur besaran massa, timbangan atau neraca? Dari nama-nama alat ukur di atas, manakah alat yang digunakan untuk mengukur besaran suhu, termometer digital dan termometer manual? 5. Dari jawaban nomor 1, manakah alat ukur panjang yang paling teliti, mikrometer skrup? 6. Dari jawaban nomor 2, manakah alat ukur waktu yang paling teliti, stopwatch? 7. Dari jawaban nomor 4, manakah alat ukur suhu yang paling teliti, termometer digital? Oke. Sudah? Sudah. Demonstrasikan satu alat ukur yang ingin kamu tampilkan. Timbangan. Oke, timbangan. Berarti kalau dijadikan kilogram berapa? 6,2 kg. 0? 0? 2 kg. Iya, harus sama. Ya, kalau misalkan di sini namanya kalkulasi. Kalau misalkan nggak kelihatan ya, oke. Di sini timbangan ya, harus berada di posisi 0. Harus berada di posisi 0. Kalau tidak ya harus kita betulkan dulu. Ya, perhitungannya di sini boleh pakai ons. Ya, kalau ons berarti 2 ons. Ya, nanti kamu bilang 0,2 boleh. Ya, kalau misalkan pakai 1 kilogram ada di sini nanti. Ada di angka 1 yang di luar. Kalau yang pakai yang di sini. Ya, kalau timbangan lainnya gimana? Bukan beda-beda. Ya, nanti kita akan bahas nanti. Oke, dari kelompok berapa? 5. Dari kelompok 5 adakah yang ingin ditanyakan? Siapa? Ya. Jadi, Jepit. Kenapa ya kalau kita mengukur dari atas dan dari samping hasilnya berbeda? Gimana? Kalau misalkan kita mengukur nih garis, ya. Kalau dari atas beratnya 5. Kalau dari samping kiri, dari samping kiri malah kelebihan 5. Kalau dari kanan malah seperti kurang 5. Gimana itu? Terjadi apa? Apa pasti akan dijawab? Terjadi kesalahan? Terjadi kesalahan pada ini. Gimana ini? Terjadi kesalahan pada saat pengukuran. Terjadi kesalahan? Pada saat pengukuran. Menurut kalian bertiga, yang paling betul mengukur itu yang bagaimana? Melihatnya. Dari atas. Dilihat dari atas.
Sebenarnya kan Kak Ilul, menurut mereka seperti itu. Nanti betul salahnya nanti kita lihat ya. Ya. Betul salahnya nanti kita perkuat nanti. Gimana? Sudah? Sudah? Sudah ya? Pertanyaan sudah? Oke. Kita lanjutkan nanti Bumanya akan memperkuat lagi ya. Oke, terima kasih kelompok 5, kita kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Oke. Setelah ini alat boleh dikembalikan, tapi sebelumnya kita lihat dulu video yang sudah Bu Maria siapkan. Sudah siap? Perhatikan dengan baik. Jika ada yang penting silakan ditulis. Ya. Jika ada yang penting silakan ditulis. Mengerti ya? Nanti kalau misalkan dari video masih ada kurang jelas, silakan ditanyakan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Pernahkah teman-teman menjahit baju di tempat jahit? Jika kita perhatikan, sebelum membuat pola dasar dari baju yang akan dijahit, biasanya pemilik akan mengukur beberapa ukuran di badan kita, baik itu ukuran panjang baju, lingkar dada, lingkar leher, panjang lengan, lebar bahu, lingkar pinggul, lingkar pinggang, dan juga lingkar pergelangan tangan kita. Apakah Ini ya jawaban aja ya. Ya, apa bedanya pengukuran sama apa tadi? Mengukur. Ya, pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran dengan benda dengan nilai besaran pada alat ukur. gambar E nilai SU 7,1 cm SN 7, maka pada diameter bola 7,17 cm. Jadi ukuran panjang dan gambar yang sesuai adalah C. Kita pelajari dari kemarin dan sekarang. Ya. Besaran satuan dan alat ya. Besaran kemarin adalah apa? Segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran ada dua, apa saja?
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.